Tuhan, ku datang tertunduk mau. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, Akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, ku datang tertunduk mau. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, Akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia, setia.
Di hadiratnya, kita mau menenangkan diri kita dan hati kita, mempersiapkan diri kita sepenuhnya untuk beribadah pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 2 dan 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ibadah umum pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebab nama Tuhan besar dan Ia layak dipuji. Layak ditinggikan dan dipuji oleh setiap orang yang dipanggil dan ditebusnya. Mari kita angkat pujian ini, nyanyi pujian bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tuhan, namamu besar dan Engkau yang layak dipuji, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Tuhan, kami pada hari ini datang sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau yang mengundang setiap kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini, nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Dan setiap kami yang beribadah, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan pemberitaan firman juga yang akan disampaikan nanti. Terimalah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Saat ini, sekali lagi dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kita mau mempersiapkan diri masuk di dalam pengakuan dosa. Tuhan yang mengetahui dan melihat bagian yang terdalam dari hati kita. Mari dengan sikap berdoa, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, beri belas kasih-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Terkadang di dalam kehidupan kami berbalik daripada Tuhan. Kami tidak taat kepada Engkau. Engkau melihat setiap kedalaman hati kami. Engkau ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Murnikan kami Tuhan. Karena ini kami semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang datang di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Berikan kami hati yang baru. Inilah setiap doa-doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran. Kita akan membaca bersama-sama petunjuk hidup baru pada hari ini yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hidup yang telah ditebus dan menjadi milik Kristus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh dan firman-Nya. Kini penuhi hatiku menjadi pujian persiapan kita untuk mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali dan hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan kembali. Kita akan meneruskan cerita tentang Kornelius yang sudah dibahas oleh Semulia dan Musa Inci beberapa waktu yang lalu. Kita akan bersama-sama merenungkan dan tema hari ini adalah Roh Kudus bagi segala bangsa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kekal, Khalik langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami dengan kebenarannya, supaya oleh pertolongan firman Tuhan, oleh urapan kuasa Roh Kudus, kami sekalian dituntun untuk melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mohon pertolongan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat ke-44 sampai pasal 11 ayat ke-18. Cukup panjang saudara-saudara ya, tetapi ini ada cerita yang sangat menarik dan saya harap kita semua boleh menyimaknya bersama-sama ya. Cerita ini yang saya baca dimulai dengan peristiwa yang sudah dibahas yang lalu,
yaitu Petrus tiba di rumah Kornelius dan dia memberitakan Injil. Dikatakan dalam ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, yaitu sedang memberitakan Injil, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ayat 1 pasal yang ke-11. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan pintu rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, orang inilah Kornelius, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan
menyimpan dalam hati kita, melakukannya dalam hidup kita. Amin. Nah saudara-saudara, kisah yang kita baca ini adalah kisah yang ditulis oleh Lukas, ya, ditulis oleh Lukas mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang mula-mula, mengenai bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka, dan kita mau belajar dari semuanya itu apa yang bisa kita lakukan juga sebagai gereja Tuhan pada hari ini. Nah, pada bagian yang kita baca, sesungguhnya kita ini membahas tentang kisah Petrus dan Kornelius. Dan yang dibahas cukup panjang saudara-saudara dalam pasal 10 dan pasal yang ke-11. Kisah ini menekankan peristiwa tentang bagaimana Roh Kudus itu menuntun Petrus untuk membuka diri supaya dia mau memberitakan Injil kepada seorang bukan Yahudi, yaitu Kornelius, yang juga dituntun Tuhan untuk bertemu dengan Petrus. Ya, dan bagaimana kemudian dia memperoleh keselamatan. Dan yang menarik saudara-saudara, Lukas menulis peristiwa kejadian bagaimana Petrus dituntun Roh Kudus untuk bertemu dengan Kornelius, dan Kornelius dituntun untuk bertemu Petrus, itu ditulis 2 kali berturut-turut. Nah ini yang menarik saudara ya. Jadi Lukas itu tidak cerita 1 kali, lalu kemudian ketika menceritakan seterus berikutnya itu dia coba berkata, lalu terjadilah peristiwa seperti itu. Oh tidak begitu. Tapi dia menceritakannya sekali lagi. Sehingga kalau kita membaca pasal 10 dan pasal 11, kita akan melihat Lukas itu cerita hal yang sama 2 kali. Begitu ya. 1 kali ceritanya langsung, sekali lagi dia menceritakannya ketika Petrus menceritakannya pada rasul-rasul yang lain. Saudara-saudara, di dalam kisah para rasul itu ada peristiwa kayak begitu juga. Yang lain yaitu ketika Paulus bertobat di pasal 9, ketika ada di Damsyik bertemu dengan Tuhan Yesus. Cerita itu diceritakan lagi di di kisah para rasul pasal yang ke-21, lalu diceritakan lagi 20 sekian tahun kemudian di kisah para rasul pasal yang ke-26. 3 kali kisah itu. Nah saudara, menarik ya, kalau kita memperhatikan ini, kita tahu bahwa peristiwa ini penting, ya, sehingga tidak diceritakan 1 kali lalu yang berikutnya cuma diulang lalu terjadilah peristiwa itu, tidak begitu. Tapi diceritakan seluruh peristiwanya. Karena apa? Karena ini penting. Dan di dalam peristiwa ini kita juga menemukan bagaimana Petrus itu melihat penglihatan dan mendengar suara yang sama 3 kali berturut-turut, ya. Dan Petrus itu menceritakan hal itu 2 kali berturut-turut. Saudara-saudara, kita melihat ada sesuatu yang ditekankan di dalamnya. Peristiwa ini penting. Nah saudara-saudara, karena itu kita harus belajar sesuatu yang indah ya. Nah kita belajarnya sebenarnya saudara-saudara 3 minggu nih ya. Pada minggu yang pertama tanggal 25 Oktober, Semulia yang menceritakan bagaimana di dalam peristiwa pertemuan Petrus dan Kornelius itu kita belajar ya bahwa Injil itu harus diberitakan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Orang tidak cukup saleh lalu selamat. Orang tidak cukup baik lalu selamat. Kornelius itu seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang percaya Tuhan, tetapi dia harus mendengarkan Injil, baru dia selamat. Nah saudara-saudara sekalian, karena itu kita mengerti betapa pentingnya Injil. Yang kedua, pemberitaan Injil itu adalah tugas kita. Menarik bukan? Tuhan tidak membuat malaikat itu langsung ketemu Kornelius, langsung cerita Injil, kan bisa seharusnya. Tapi enggak, malaikat itu bilang, Kornelius cari Petrus. Petrus akan memberitakan kepadamu Injil. Dan Injil itu akan menyelamatkanmu dan seisi rumahmu. Saudara-saudara, ini jelas sekali bahwa pemberitaan Injil itu bukan tugas malaikat, tetapi tugas kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamunya ini siapa? Kita, murid-murid Tuhan Yesus, gereja, harus memberitakan
Injil itu, menjadi saksi Tuhan. Dan pada minggu yang lalu, Pendeta Inci menceritakan bahwa apakah berita Injil itu? Berita Injil itu harus jelas, yaitu berita tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dia yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa manusia, dan dia yang sudah bangkit untuk menjadi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, itu berita Injil. Berita Injil bukan hal yang lain-lain, tetapi berita tentang Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Dan kita kemudian menemukan di dalam cerita yang kemarin itu, bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi itu, bangsa-bangsa itu, membawa keluarganya untuk menerima Yesus Kristus. Dan cerita kita hari ini merupakan sebuah konfirmasi, saudara-saudara ya, sebuah konfirmasi. Di pasal 10 bagian yang terakhir tadi, kita membaca bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan kepada Kornelius dan keluarganya. Dikatakan semua orang di dalam rumah itu mendapatkan Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, mendengarkan Injil. Saudara-saudara sekalian, ini adalah peristiwa yang pertama kali Roh Kudus dicurahkan tanpa penumpangan tangan rasul-rasul. Jadi saudara, sebelumnya Roh Kudus dicurahkan di orang-orang di Samaria. Tapi bagaimana Roh Kudus dicurahkan? Ketika rasul-rasul itu berdoa dan menumpangkan tangan, lalu turunlah Roh Kudus, ya. Tetapi yang membuat mereka tercengang-cengang pada waktu di rumah Kornelius itu adalah ketika Petrus memberitakan Injil, orang-orang itu percaya Tuhan, lalu turunlah Roh Kudus tanpa Petrus berbuat apa-apa. Itu sebabnya saudara-saudara, Petrus berkata, mereka menerima pencurahan Roh Kudus seperti yang kita terima. Kapan itu? Pentakosta. Itu 4 tahun yang lalu kira-kira. Ya, jadi Petrus mengenang, bukan karena saya menumpangkan tangan ini, tetapi Allah langsung menurunkan Roh Kudus itu. Sama seperti pada waktu Dia memberikannya kepada kita. Nah, itu yang dicatat oleh Petrus. Sehingga kemudian apa halangannya mereka dibaptis dengan air kalau Allah sudah memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan di rumah itu kemudian dilakukanlah pembaptisan. Ya, kehadiran Roh Kudus itu mendatangkan keselamatan di rumah Kornelius dan keluarganya, dan itu menggenapi janji Allah kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu segala bangsa akan mendapat berkat. Melalui Yesus Kristus, ketika mereka menerima Kristus, mereka mendapatkan keselamatan. Dan ini membuktikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada orang berpendapat Yesus Kristus itu hanya juru selamat bagi orang Yahudi. Tidak benar, saudara-saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Karena kasih Allah pada dunia, Ia mengaruniakan Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Roh Kudus itu memeteraikan di dalam rumah orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, sungguh itu yang menjadi berita utama dari apa yang kita baca ini. Ya, sebuah konklusi bahwa sesungguhnya gereja harus memberitakan Injil pada segala bangsa, sebab keselamatan segala bangsa itu yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa Roh Kudus itu mengatur Petrus, mengatur Kornelius, mengatur pertemuan mereka, mencurahkan Roh Kudus untuk memberi pernyataan yang jelas kepada murid-murid pada waktu itu dan kepada kita hari ini, bahwa Allah menghendaki keselamatan
segala bangsa. Nah saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan untuk gereja kita. Karena itu mari kita berdoa untuk kita sendiri, supaya kita mengenal hati Tuhan itu. Hati yang mengasihi bangsa-bangsa, hati yang mencari orang-orang berdosa. Memang keselamatan Tuhan turunkan di dalam bangsa Yahudi melalui Yesus yang lahir dari keturunan Abraham, keturunan Daud, keturunan Yehuda. Tetapi setelah ia lahir dan dia disalibkan, dia menjadi penebus dosa seluruh umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, itu berita utamanya. Nah, tetapi dalam pasal yang ke-11 kemudian firman Tuhan itu menunjukkan ada halangan yang terjadi. Ada penghalang bagi pemberitaan Injil, termasuk bisa pada 3. Kita juga. Apa itu? Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ke 3, maka kita akan menemukan bahwa penghalang itu adalah adanya anggapan, ya. Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen itu merasa sedikit terganggu. Kok Petrus datang ke rumahnya Kornelius makan bersama-sama dengan mereka? Perhatikan saudara, mereka tidak keberatan dengan beritaan Injil, tapi keberatan dengan Petrus yang kumpul sama orang yang bukan Yahudi. Nah saudara-saudara, kenapa? Ini bukan, kita tidak boleh prejudice gitu ya, bahwa orang Yahudi itu jahat-jahat. Oh enggak saudara ya. Mereka begitu karena memang orang-orang Yahudi mempunyai tradisi untuk sedikit memisahkan diri dalam hal makan-makan bersama orang lain. Sebetulnya Alkitab tidak melarang saudara-saudara orang-orang Yahudi untuk makan bersama orang bukan Yahudi. Tapi mereka melarang untuk makan makanan tertentu. Misalnya makan makanan yang najis. Ya, mereka ada daging yang tidak boleh dimakan. Misalnya daging babi dan sebagainya pada waktu perjanjian lama itu tidak boleh dimakan. Yang kedua, mereka tidak boleh makan makanan yang disembelih tidak dengan cara Yahudi. Tidak kosher namanya ya. Tidak betul menyembelihnya itu. Jadi mereka ragu-ragu untuk makan dengan orang-orang yang bukan Yahudi itu. Sebab itu kemudian tradisi mereka mengatakan kalau makan terpisahlah. Ya, makan hal yang halal dan makan makanan yang disembelih dengan benar. Jadi itu. Nah, karena itu lalu tradisi itu membuat mereka terpisah, tidak boleh makan bersama-sama karena sungguhnya mereka takut berdosa kepada Tuhan juga. Yang kedua, mereka itu menjadi penghalang karena ada semacam sentimen kelompok, begitu ya. Ini orang-orang Romawi. Kornelius itu bukan orang Yahudi, bahkan dia itu tentara Romawi dan Romawi itu penjajah. Ya, penjajah di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian, itu membuat mereka merasa ini bukan golongan kita, ya. Lalu mereka merasa kita agak terpisah dengan mereka, ya. Ada berita kabar baik itu untuk orang-orang Yahudi aja, bukan untuk orang-orang yang bukan sesama kita. Nah, saudara-saudara, kita mesti ingat itu yang terjadi juga ketika Tuhan Yesus bicara tentang orang Samaria yang baik hati, bukan? Dan yang terakhir adalah caranya itu, saudara ya. Ada enggak waktu itu orang-orang bukan Yahudi yang menjadi Yahudi? Ada, namanya proselit. Yaitu orang-orang yang datang untuk memeluk agama Yahudi. Mereka datang ke tempatnya orang Yahudi. Bukan orang Yahudi yang mencari mereka. Nah ini dia. Ya. Tetapi yang terjadi ketika Petrus bertemu Kornelius, Petrus itu yang pergi ke rumahnya Kornelius. Pergi menjangkau. Nah itu tidak ada dalam tradisi mereka, ya. Mereka adalah bangsa yang merasa umat Allah. Yang lain itu bukan umat Allah, begitu ya. Jadi mereka merasa kurang sreg dengan apa yang Petrus lakukan itu. Nah saudara-saudara, tetapi kita menemukan di dalam kisah berikutnya itu bagaimana Roh Kudus itu sekali lagi bekerja menuntun Petrus dan juga sebetulnya membuka hati orang-orang yang keberatan itu. Nanti kita lihat ya. Ketika Petrus diperhadapkan dengan tantangan itu, maka dengan bijaksana Petrus itu bukan
menentang mereka. Sesungguhnya Petrus adalah rasul yang paling dihormati. Dia seperti pemimpin di tengah-tengah yang lain. Tetapi dia tidak menunjukkan otoritasnya untuk menjawab hal itu. Tetapi dia berkata, begini loh teman-teman. Kemudian dia memaparkan apa yang terjadi. Aku sebetulnya tidak bermaksud ke rumahnya Kornelius. Aku sedang berdoa di Yope. Ya, lalu Roh Kudus turun, gitu loh. Ya, dan menyuruh aku bertemu dengan dia dengan cara apa? Tuhan itu ngajari aku sesuatu yang aneh gitu. Yaitu apa? Dia melihat binatang-binatang yang najis turun dari langit dalam sebuah kain gitu yang dipegang di 4 ujungnya gitu ya. Lalu Tuhan berkata, Petrus, sembelihlah dan makanlah. Wah, tentu saya bilang, enggak Tuhan, ini kan haram gitu ya. Saya tidak pernah makan haram. Sampai 3 kali. Saudara-saudara, dengan kata lain Petrus berkata apa? Dia menceritakan semua fakta bagaimana Tuhan itu bekerja. Bahkan dia menceritakan juga pergumulan hatinya sendiri gitu ya. Pergumulan hatinya, aku enggak biasa melakukan apa yang enggak seharusnya kau ajarkan Tuhan. Ini kan berbeda dengan yang kau ajarkan gitu. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kamu nyatakan haram. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Kepada aku yang kau sebut Tuhan itu, kamu tidak boleh bilang tidak. Benar kan? Boleh tidak kita bilang pada Tuhan, tidak Tuhan. Kalau itu Tuhan kita tidak boleh bilang tidak. Sekalipun itu bertentangan dengan hati kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik. Petrus bergumul, saudara. Dan dia menceritakan pergumulan itu. Nah ini indahnya ya. Petrus membiarkan saudara-saudara mempertimbangkan bahkan hatinya. Pergumulannya. Dia memaparkan segala faktanya. Dan dia menceritakan sampai di rumah Kornelius. Kornelius cerita bagaimana dia juga dituntun oleh Tuhan untuk bertemu dengan Petrus. Lalu Petrus cerita, oh sekarang saya ngerti. Saya memang ditunjukkan itu supaya saya itu tidak kesukaran untuk bertemu dengan kamu. Orang yang asing untukku. Baik, lalu saya menceritakan Yesus. Dan kemudian dia cerita bukan? Waktu saya memberitakan Injil, Roh Kudus turun. Kemudian Petrus berkata, lalu teringatlah aku dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Nah sampai sini saudara-saudara, saya yakin itu baru 4 tahun yang lalu Tuhan dibaptis, disalib. Semua murid itu terkenang kepada Yesus Kristus guru mereka itu. Dan kemudian Petrus berkata, bukankah Tuhan, guru kita berkata, engkau akan membaptis dengan Roh Kudus. Engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan engkau akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, itu yang kulihat. Dan kalau Allah itu memberikan mereka Roh Kudus, sama seperti dia memberikan kepada kita. Apakah aku bisa mencegah Allah? Apakah aku bisa mencegah Tuhan? Saudara-saudara sekalian, Petrus menyerahkan otoritasnya itu kepada firman Tuhan. Pada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Dia menyerahkan otoritas atas apa yang dilakukannya itu kepada Allah yang menjadi juru selamat mereka. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan Petrus itu membuat semua orang yang mendengarkan itu terdiam. Lalu mereka menjadi tenang. Dan dikatakan firman Tuhan di ayat 18. Lalu mereka memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Cerita itu diakhiri dengan indah. Dan kalau kita membaca kisah selanjutnya. Kemudian orang-orang itu, saudara-saudara itu dengan gembira memberitakan Injil. Dan kemudian
mereka mengutus Barnabas dan Saulus pergi ke Antiokhia. Dan di dalam pasal yang sama inilah kemudian disebutkan di Antiokhia itulah pertama kali orang-orang percaya, para murid itu disebut Kristen. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi pelajaran buat kita? Saudara-saudara, yang pertama, seperti yang kita bahas tadi, gereja harus bermisi. Gereja harus menjangkau orang belum percaya. Sebab Injil itu adalah bagi segala bangsa. Sebab Yesus Kristus adalah juru selamat segala bangsa. Sebab Roh Kudus akan dicurahkan bagi segala bangsa. Maka gereja harus membawa kabar ini pada segala bangsa. Mari saudara sekalian, kita berdoa bagi gereja kita. Ini masa pandemi. Kita semua tidak sempat bertemu di gereja. Kita mempunyai banyak kesempatan untuk berdoa di rumah. Kita mungkin tidak punya banyak kesempatan untuk ada aktivitas-aktivitas gereja. Barangkali Natal juga mungkin kita tidak banyak kegiatan. Tetapi barangkali inilah firman Tuhan yang penting bagi kita. Supaya pada waktu-waktu seperti ini, kita merenungkan kebenaran ini. Sudahkah saya memberitakan Injil? Sudahkah gereja bergiat dalam misi untuk membawa kabar baik itu menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa? Sudahkah GKI Immanuel menjadi berkat bagi kota Malang, bagi Jawa Timur, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia? Saudara-saudara sekalian, saya berdoa saudara-saudara bergumul dan melihat visi Allah di dalam hidup kita, di dalam bergereja. Saya waktu datang ke GKI Immanuel, saya memulai departemen misi. Ini sudah setahun, saudara-saudara ya, sudah hampir setahun. Kemarin saya tanya bendahara, berapa persembahan misi yang terkumpul di gereja kita? Saudara tahu berapa jumlahnya? Tidak apa-apa ya, itu cuma sekitar sekian juta saja, tidak sangat banyak. Saudara tahu berapa orang yang persembahkan menurut bendahara gereja? Tidak sampai 10 orang yang beri persembahan misi. Saya berdoa saudara-saudara, Tuhan akan membangkitkan semangat kita untuk memberitakan Injil. Bagaimana membangun semangat? Ya kita harus mengusahakan ada tenaganya. Kita harus mengusahakan ada dayanya, ada orang-orangnya. Kita harus mengusahakan adanya tujuan sasarannya. Tapi kita juga harus membayar biaya-biayanya. Karena sesungguhnya begitulah gereja harus memberitakan Injil. Mungkin ada orang yang merasa kesukaran. Ada hambatan-hambatan yang bisa muncul di kita juga. Sama dengan gereja pada waktu itu. Ada hal-hal yang kita merasa, waduh enggak cocok lah Pati. Kita nih masih, aku di dalam sendiri aja masih lemah kok. Mau mikirin, memberitakan Injil kemana-mana. Ini gereja masih belum firm gitu ya. Pembinaan masih belum kuat. Saudara-saudara, oke, enggak apa-apa gitu ya. Kita bisa berbeda pendapat. Tapi bila kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mengatasi itu? Mari kita bersama-sama membicarakannya dengan benar. Mari kita melihat bagaimana firman Allah berbicara pada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita melihat bagaimana Roh Kudus akan menuntun kita. Itu sukacitanya saudara-saudara. Kalau Roh Kudus menuntun kita, saudara tidak usah bingung untuk memberitakan Injil itu caranya gimana. Tuhan akan berikan caranya, Tuhan akan siapkan orangnya, Tuhan akan menyiapkan keadaannya. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bersandar pada kuasa Roh Kudus, kisah para rasul ini berbicara dengan jelas. Tuhan akan mengatur semuanya. Bahkan Tuhan ketika menyiapkan Petrus, dia menyiapkan Petrus dengan berkali-kali mengatakan sesuatu. Saya percaya saudara, saya tidak usah paksa saudara. Tuhan akan berkali-kali berbicara dalam hatimu, berbicara dalam hatiku. Dan kehendak Tuhan pasti terjadi. Mari kita berdoa, mari kita mohon Tuhan menuntun kita. Supaya sungguh kita boleh memberitakan Injil bagi segala bangsa. Kiranya Tuhan menolong kita saudara-saudara, kiranya Tuhan menuntun kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, Engkaulah yang mempunyai gerejamu. Bapa yang di surga, Engkaulah yang mempunyai hati kami, umat-Mu. Bapa yang di surga, Engkaulah yang menjadikan kami satu di dalam satu gereja GKA Immanuel. Bahkan satu di dalam gereja Tuhan di mana-mana tempat. Ya Tuhan, beritahukanlah kami maksud-Mu dengan lebih jelas dan semakin jelas, supaya kami tahu keberadaan kami di dunia ini adalah untuk menceritakan kabar baik bagi segala bangsa itu. Terima kasih firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kami bagaimana sesungguhnya Engkaulah yang bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan ketika kami menghadapi pergumulan di dalam diri kami sendiri, Engkau yang menuntun kami untuk menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami. Kami berdoa untuk GKA Immanuel. Berkatilah kami untuk menjadi gereja yang memberitakan Injil-Mu, yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara yang lain di gereja-gereja yang lain yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati supaya di semua gereja Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang mendengar hati Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, supaya kami pergi memberitakan Injil sesuai dengan maksud Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Jikalau ada hal-hal yang menghalangi pemberitaan Injil, jikalau ada hal yang membuat kami merasa sukar, Tuhan, kami percaya kasih-Mu akan menolong kami, supaya oleh pertolongan-Mu, oleh pimpinan-Mu, kami akan diberi petunjuk sampai kami jelas betul bagaimana kami mengerjakan tugas pelayanan ini. Ya Tuhan, berkatilah kami sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Sekarang tuntunlah kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mengerti, tetapi kami boleh pergi menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Dan pada saat ini kita juga akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Persembahan dapat dikirimkan dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar, atau persembahan dapat dikumpulkan ketika kita bersama-sama beribadah di gereja. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagi-Mu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikut-Mu. Dan mataku pandang Yesus, mulutku memuji-Mu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku.
Tuhanku. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, kami membawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Bagi Yesus Tuhanku, kami ingin memberikan persembahan-persembahan ini hanya bagi Engkau. Kiranya Tuhan yang boleh menerima setiap persembahan yang diberikan dari setiap hati yang memberikan dengan penuh sukacita. Berkati persembahan-persembahan ini agar dipakai menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita mau berdoa untuk negara Indonesia agar segera bebas dari COVID-19. Kita mau berdoa untuk penanganannya agar terkoordinir dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah, Satgas, dan pemulihan transformasi ekonomi nasional, serta masyarakat di seluruh kalangan dan tim medis. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, sekali lagi kami terus mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami masih belum bebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya segala upaya yang sedang dilakukan untuk vaksin yang sedang dilakukan diuji coba, untuk pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama dengan baik, untuk tim medis, untuk Satgas, untuk setiap masyarakat kami boleh bergandengan tangan bersama-sama ya Tuhan. Kami rindu berdoa kiranya COVID-19 ini boleh segera berlalu dari negara ini ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Setiap mereka yang masih di dalam lemah tubuhnya mereka yang masih sakit terbaring karena penyakit ini, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh menguatkan dan memulihkan mereka. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden, pemerintah yang sedang menangani masalah ini. Kiranya Tuhan yang boleh mengasihani setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk GKI Immanuel, untuk kebaktian dan pembinaan secara online, supaya boleh menjadi berkat bagi jemaat, serta kebutuhan operasional gereja, agar tetap tercukupi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Gereja tetap boleh melakukan pembinaan persekutuan doa dan kegiatan lainnya walaupun dilakukan secara online. Terus kami berdoa ya Tuhan, melalui ini semua kami tidak undur daripada Tuhan, tetapi hati kami, kerohanian kami yang selalu mau terpaut kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, setiap hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan yang tolong dan mampukan setiap mereka di dalam pembinaan untuk GKI Immanuel. Setiap jemaat yang hatinya boleh terus berpaut kepada Tuhan dan tidak undur daripada Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap kegiatan yang dilakukan di GKI ini. Dan setiap kebutuhan yang diperlukan, kiranya Tuhan yang boleh mencukupinya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang ketiga, kita juga mau berdoa untuk rapat majelis yang akan diadakan pada hari Minggu ini. Supaya Tuhan memimpin segala keputusan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan majelis diberikan kesehatan dan diberkati oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk rapat majelis yang akan diadakan pada hari ini, pada hari Minggu ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberkati untuk jalannya rapat boleh berjalan dengan baik dan lancar. Segala diskusi, segala pembicaraan, bahkan segala hasil yang akan nanti menjadi keputusan, kiranya Tuhan yang boleh hadir di dalamnya, Tuhan yang boleh berintervensi, Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada setiap hamba-hamba Tuhan dan majelis di dalam mengambil keputusan. Tuhan, kami berdoa kiranya juga Tuhan sertai dan berkati setiap rekan-rekan majelis dan hamba Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap pelayanan, dan terutama di dalam keluarga dan kerohanian, agar mereka boleh tetap setia dan bersukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mendengar dan boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, hidup memberitakan Injil, membawa sukacita Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai kita semua bertemu muka dengan Tuhan di sorga yang kekal. Amin. 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 Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saat teduh, silakan duduk. Saudara-saudara, ada beberapa warta sebelum kita berpisah pada pagi hari ini untuk kita perhatikan. Yang pertama-tama mengingatkan setelah ini ada kebaktian untuk anak-anak, ibadah anak kita ya, dengan tema Allah menyertai umatnya. Silakan anak-anak bisa ikut jam 9:30. Berikutnya nanti sore jam 4 ada Zoom untuk anak-anak tunas remaja dengan tema karya Roh Kudus. Demikian juga untuk yang pemuda ada Zoom juga untuk komunitas muda jam 3:30 ya. Kemudian pada hari Selasa ada pemahaman Alkitab online yang akan diteruskan dengan persekutuan doa. Kami undang semua jemaat untuk bisa mengikutinya. Kemudian pada tanggal 14 November 2020 doa pagi akan dipimpin oleh Ibu Margaret yang bertema mengembangkan persahabatan. Lalu untuk komunitas muda remaja minggu depan kita akan bersama-sama mulai belajar tentang berbuah. Dan kita kali ini akan masuki bagian yang pertama dari tema berbuah itu, yaitu pekerja pelayanan seluruh umat. Saudara bisa ikut dalam diskusinya pada pukul 5 pada hari Sabtu dan pukul 3:30 pada hari Minggu. Lalu akan ada materinya yang akan diperupakan dalam bentuk video di YouTube. Kemudian minggu depan firman Tuhan akan bertema tim Barnabas dan Saul yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Demikian warta kita. Tuhan Yesus memberkati.